Bismillahirrahmanirrahim. Taib, kita masuk ke dalam bab doa jilsah bainas sajdatain, yaitu doa sujud duduk di antara dua sujud. Jadi kemarin kita telah membahas tentang bab masalah sujud, ya. Jadi sekarang duduk di antara dua sujud. Artinya setelah kita sujud maka kita bertakbir kemudian bangun daripada sujud kita. Apa saja sih zikir-zikir atau doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika kita duduk di antara dua sujud? Yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab ini adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini merupakan riwayat yang pertama ataupun zikir yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Jadi Rasulullah SAW membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Riwayat ini ataupun hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, dari jalan Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Ya, dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika kita selesai takbir dari sujud, bangun dari sujud kemudian takbir, duduk di antara dua sujud, maka kita membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, kemudian kaum muslimin dan rahmatullah, riwayat yang kedua ataupun zikir yang kedua yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud adalah Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya, doa ini mungkin masyhur ya di sebagian kita, dan mungkin inilah yang doa yang diajarkan dari kecil, ya, yang sering kita ingat dan sering kita hafal. Ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya ini merupakan juga salah satu doa yang dilafadzkan ataupun dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau sholat ketika duduk di antara dua sujud. Itu. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, dan berilah rahmat kepadaku, wahdini, dan tunjukilah hidayahmu ataupun petunjukmu kepadaku, wajburni, dan cukupkanlah aku, wa'afini, dan selamatkanlah diriku, warzuqni, dan kemudian berilah rezeki kepadaku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Nah, ini juga mengandung beberapa doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini kaum muslimin rahmatullah ataupun riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi, begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dari jalan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di sebagian kaum muslimin ketika membaca doa duduk di antara dua sujud, sebagian kaum muslimin mereka menambahkan dengan kalimat wa'fu anni. Ya. Wa'fu anni. Jadi wa'afini wa'fu anni. Padahal di dalam riwayat yang telah kita bacakan tadi itu tidak disebutkan dengan lafadz wa'fu anni. Nah, yang jadi permasalahannya adalah apakah boleh ketika duduk di antara dua sujud kita menambahkan kalimat wa'fu anni ini, padahal wa'fu anni ini tersebut ya tidak terdapat di dalam riwayat apapun yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca doa ini, doa duduk di antara dua sujud dengan menambahkan kalimat wa'fu anni. Ya. Apakah ini dibolehkan? Nah, di sini kaum muslimin dan rahmatullah, ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan bahwa dikarenakan ya ini merupakan ibadah salat yang tentunya ibadah tersebut tidaklah kita lakukan
kecuali dengan apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana Rasulullah bertakbir, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaannya di dalam salat, ya. Maka sepatutnya kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi dan tanpa melebih-lebihi. Ya. Kecuali memang ada nas-nas ataupun dalil-dalil yang di sana yang bersifat umum. Seperti misalkan sujud. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada tempat yang paling dekat antara seorang dengan Allah adalah kecuali di waktu dia bersujud. Maka hendaknya kita memperbanyak sujud, dan itu merupakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada dalil yang memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud, ya, maka tentunya di situ kita boleh, setelah kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah berupa doa sujud, seperti yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah Subhana Rabbiyal A'la, ya, maka setelahnya kita boleh memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Dan yang lebih afdal adalah doa-doa yang telah warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, kita membaca Rabbana Atina. Kalau kita memiliki hajah, ingin dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah, ya, kita membaca sebagai lafaz seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, dan seterusnya. Ya. Jadi kita boleh memperbanyak doa-doa ketika sujud karena memang ini ada perintahnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.